wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawsalatu wassalam biniyatina Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadina al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum fi hadzal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din al-imam al-fadil Abi Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi wal-imam al-fadil Syekh Jamaluddin al-Qasimi al-Timiski wa Syekh Marrawawi al-Badlani wa usuli mu'ru'ihim Allah ta'ala yatagashahu bir-rahmati wal-maghfirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min terakhir baris keberapa dari bawah itu wala nabtadi'u untuk yang terjemah fi dinillahi ma lam ya'zan. Sudah ketemu? Monggo dibaca seorang ya Mas Benar ya Ustaz baca yang kuning dulu. Sweet gak apa-apa sweet. Yang kalau baca. Oh. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah taala. Wa adama naf'u bi barakati ulumihi fid dar ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'il. Wala nabtadi'u lan ora gawe-gawe ingsun fi dinillah ing dalem agamane Allah ma ing perkara lam ya'dzan kang ora aweh izin sapa Allah lana maring kita wala nakulan ora ngucap sapa ingsun alallahi ing atase Allah ma ing perkara la na'lamu kang ora weruh sapa ingsun wa narolan nekatake maksudnya nak takid diyakinake sapa ingsun as-shadaqata ing shadaqah an mautal muslimin saking pira-pira wong matine pira-pira wong Islam
wa du'a lan atopnya ke as-shadaqah lan nekatake sapa ingsun ing doa lahum maring mautal muslimina mau nafi'an ing perkara kang manfaat wa nu'minu lan ngimani sapa ingsun utawa percaya sapa ingsun bi annallaha kelawan sak temene Allah iku yanfa'uhu awet manfaat sapa Allah ing mautal muslimina bidzalika kelawan mengkono-mengkono as-shadaqah ila akhirih wa naqulu lan ngucap sapa ingsun innas salihina indahu innas salihin innas salihina sak temene wong kang saleh iku ya juzu wenang apa ai ya khussahum khassa ya khussu madda ya muddu ay ya khussahum apa ay ya khussahum yento ngususake nertentokake ing as-salihina sapa Allah di ayatin kelawan piro-piro tanda utawa karomah makna murad yudhiruha kang mertelake sapa Allah ing ayat alaihim ing atase as-salihin. Habis ya? Hah? Habis ya fotokopinya? Nah ini karena habis jadi ustadznya belum datang, Ustadz Agus lagi fotokopi. Tidak. Coba diterjemahkan bahasa Indonesia aja. Monggo Pak Ustadz Gufron. Enggak, ini Terjemahan Indonesia. Anak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا نبتغي في دين الله ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله ما لم نعلم. Kita tidak membuat hal yang baru atau bid'ah dalam agama Allah selama tidak mendapat izin. Juga kita tidak mengadakan sesuatu tentang Allah yang tidak kita ketahui. Wa narus sadaqata an mautal muslimina wa du'a lahum nafi'an. Kita berpendapat bahwa sedekah dan doa untuk orang Islam yang sudah meninggal bisa bermanfaat bagi mereka. Wa nu'minu bi anna Allaha yunfi'uhum. Yunfi'uhum boleh enak. Wa nu'minu bi anna Allaha yunfi'uhum bidzalika wa naqulu inna as-salihina yajuzu ay yakhussuhum Allah bi ayatin yudhiruha alaihim. Kita beriman bahwa yang memberi manfaat kepada orang-orang Islam yang sudah meninggal dengan sedekah dan doa dengan sedekah adalah Allah. Kita berpendapat bahwa sah saja jika Allah memberi keistimewaan atau karomah kepada para hambanya yang sholihin dengan menampakkan karomah atau kelebihan dari mereka. Habis ya? Habis. Jamaah sekalian, di bagian akhir dari kitab Aqidah Ahli Sunnah, ini karena ngomonginnya Aqidah Ahli Sunnah berarti ada yang tidak apa?
tidak sependapat dengan kita. Apa ajaran pokok di antara akidah ahli sunnah? La nabtadi fi dinillah ma lam ya'zan lana. Jadi kita itu tidak mengada-ada sesuatu dalam agama alias bid'ah, sesuatu yang memang Allah tidak beri izin dalam ayatnya atau melalui nabinya, Nabi Muhammad SAW, ya Allah ya Karim, atau melalui pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Jadi hal-hal yang memang tidak ada perintahnya dan larangannya dalam agama, kita nggak boleh ngarang. Maka itu ukuran kita masalah ibadah itu standarnya dua. Apa? Al-Quran sudah memperingatkan itu. Wa ma atakumur rasul apa? Fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu standar. Kita itu ngapa-ngapain dalam agama ini, lihat ada perintahnya enggak. Kalau memang nggak ada perintahnya, lihat lagi yang faktor kedua, ada larangannya enggak. Sudah selesai. Saya ambil contoh, Maulid itu ada perintahnya enggak secara langsung? Tidak ada. Kalau secara langsung misalnya ada ayat bla 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 bla, Maulid itu tidak ada. Hadisnya sama. Tapi kalau kita mau mendalami ayat, mau mendalami hadis, sebetulnya ada, cuman terbersit dalam hadis, terbersit dalam ayat, itu Maulid. Ya, jadi bagaimana ulama menggali potensi perintah Maulid itu melalui ayat. Nah itu tadi. Tapi orang awam, orang yang ilmunya nggak nyampe, tidak disarankan. Kalaupun kita kesulitan sekali mencari dalil tentang perintah Maulid, pastikan ada nggak larangannya dalam Quran Maulid itu? Ada nggak? Tidak ada. Hadis tidak melarang. Nah, berarti kalau memang perintah nggak ada, apa itu larangan tidak ada, pedomannya ulama. Apa itu? Jadi kata ulama itu, inna ibadallahil muslimin yu'maruna bima huwal anfa' wal aslah. Ini komentarnya Syekh Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditahqiq oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Alan. Jadi di dalam agama ini setiap hamba Allah yang mukmin itu diperkenankan untuk berbuat apapun selagi dia aslah, lebih baik, wa anfa, dan lebih mendatangkan manfaat. Maka itu kita ahli sunnah wal jamaah, yang maulid, tahlilan, manakiban, itu tetap ada dalilnya dan tetap ada manfaatnya. Ya, bahwa di sana ada orang menentang, ya silakan saja. Wala naqulu 'ala Allahi ma la na'lam. Nih, di majlis yang lain sudah saya sampaikan, kalau udah ngomongin Allah itu hati-hati. Kalau udah bicara tentang Allah, apa? Hati. Biar Nabi sudah warning, sudah ngasih tahu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalian tidak usah capek-capek mikirin Allah kayak apa, sudah cukup pikirkan ciptaannya. Orang itu bisa kenal sama Allah sangat dekat gara-gara rambut loh, Pak. Bagaimana maksudnya? Oke.
Ini kalau bapak-bapak nggak enak nih diajak ngajinya, ibu-ibu paling enak. Ibu ada rambutnya nggak nih? Kan nggak tahu kan pakai kerudung. Ada rambutnya nggak Bu masih? Rambutnya botak semua ini. Oke. Ibu kalau rambut yang ibu tarik sakit tuh berarti rambutnya masih di mana adanya? Masih di dalam, kecuali yang jatuh ke seblak itu ya. Ada orang makan seblak tahu-tahu Rambut. Ya Allah. Itu kenapa ya Bu? Rambut itu kalau masih nempel dicabutnya sakit. Tapi kalau udah lepas nggak sakit, kenapa deh? Kenapa? Ada nyawa. Ada rohnya kata. Benar, itu jawabannya benar. Jadi memang ruh itu mustadak. Ruh itu tercipta dari cahaya yang, kalau ibarat air itu dia masuk ke dalam jasad secara merata sampai ke ujung rambut. Makanya orang kalau udah mati gitu, dipencet hidungnya udah marah, rambutnya dijenggut gitu, orang mati gak marah. Kalau marah berarti belum mati. Kita itu marah karena apa? Sakit gak? Perempuannya kalau berantem main jambak-jambakan. Iya. Ya, karena kan yang paling gampang yaitu videonya saya lihat tuh Bu, yang menang yang keriting Bu. Kalau yang panjang yang kesian ya. Maka itu kemarin ngaji kitab Qatrul Ghais di Al-Khairiyah Sabtu pagi. Siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat maka sempurna imannya. Di kitab Qatrul Ghais. Tapi di syarahnya ya. Nah, jadi jangan coba-coba membicarakan 4 perkara ini kalau iman kita mau sempurna ini. Pertama, aina. Jangan pernah ditanya aina Allah, Allah itu di mana. Jangan pernah dibahas. Hah? Yang kedua apa? Kaifa. Allah itu seperti apa? Jangan. Dua. Yang ketiga, mata. Kapan mulai adanya Allah, itu tidak boleh dibahas. Yang terakhir, kamu loh. Gusti Allah nopiro mas ngawur. Jadi 4 perkara ini dihindari, jangan dibahas kalau iman kita mau Tapi yang namanya menungso kadang-kadang ya suka ngeyel. Faida kulta, kalau ada orang ngomong nanya, ya fal jawab, ya jawab, tapi harus ada ilmunya. Kalau ditanya Allah itu di mana, jawab saja. Laisa fil makan. Apa? Laisa fil makan wa la yamurru alaihi zaman. Saya masih hafal itu. Kan baru kemarin Sabtu ngajinya. Allah itu tidak bertempat. Bahwa ada orang Islam bilangnya Allah ada di langit, itu kan paham mereka. Allah ada di mana? Di langit. Cara Allah ada di langit berarti di bumi lagi nggak ada Allah, gitu maksudnya. Nah, itu repotnya kalau makanya kalau ditanya apa, aina Allah, jawabnya apa? Laisa fil makan wala yamurru alaihi zaman. Allah itu tidak akan berubah dengan berlalunya waktu. Allah dulu, sekarang, nanti yang sama, itu juga. Ke aina. Kemudian yang kedua, kaifa. Allah itu gimana sih? Lagi diri apa lagi duduk? Lagi senyum apa lagi merengok? Bayangin. Jangan dibayangin, nanti mengganggu iman kita. Tapi kalau ada orang jawab, orang nanya, kita wajib jawab kalau ilmunya tahu.
Apa jawabannya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu nggak akan pernah sama dengan apapun dan siapapun. Loh, kok nggak bisa sama, Pak? Yang bikin Allah, masa Allah dengan yang dibikin sama? Kan nggak mungkin. Ya. Yang ketiga apa? Mata. Kapan mulai ada Allah? Jawab, huwa awwalun laisa lahu ibtida wa akhirun laisa lahu intiha. Jadi Allah itu zat yang pertama tidak ada permulaan, zat yang akhir tidak ada penghabisan. Itu. Terakhir, kam. Allah itu ada berapa? Ya, kita bilang satu. Wahidun laisa min killah wa qul huwallahu ahad. Kalau kemarin tuh saya nyontoinnya gini, saya mau minta air sama Ustadz Sarin, misalnya gitu. Ini contoh nggak terbukti ya. Lah Ustadz Sarin ini punya air botol 3 ya. Nah saya minta 1, berarti tinggal berapa? 2. Nah kemudian saya minta juga sama Mas Pian, sama-sama 1. Lah Mas Pian punyanya 1 dus. 1 dus sih berapa Mas Pian air botol ini? 24. Berarti mintanya yang benar ke Ustadz Agus, ke Ustadz Sarin apa ke Mas Pian mintanya? Lu terserah yang minta. Kalau saya mintanya ke Ustadz Sarin 1, berarti 1 dari sedikit. Paham nggak? Wahidun min killah, ini pakai logika. Kalau Allah itu 1, bukan berarti Allah dari yang sedikit gitu. Paham nggak? Karena ini logikanya kan pakai logika kafir Quraisy yang Tuhannya ada 360. Muhammad, Tuhan kamu berapa? 1? Dikit amat lah. Apa stoknya dikit deh? Wahidun laisa min killah, wahidun laisa min kasrah. Ya, kalau sudah dikatakan Allah 1 berarti apa? Huwallahu ahad. Bisa. Nah, kalau Ustaz bisa-bisa ngomong kayak gitu, padahal tadi dikatakan wala naqulu 'alallah malah. Dan saya tahu, makanya saya bicara tentang Allah. Tahunya dari mana? Ya dari ulama. Ulama dari mana? Ya dari Nabi. Jadi bicaralah tentang Allah sesuai arahan yang disampaikan Nabi melalui para ulama. Nah, umpama kita nggak sampai ilmu kita ke sana, jangan ngomong. Nanti yang dikhawatirkan apa? Salah. Nah, itu iktikad kita sebagai paham ahli sunnah wal. Yang terakhir, nggak terakhir nih, yang ketiga nih, yang kedua, wa naras sadaqah an mautal muslimin wa du'a lahum nafi'an. Ya Allah, wa nu'minu bi anna Allah yunfi'uhum gitu ya? Hah? Di situ begitu ya? Yunfi'uhum bidzalik. Kami ahli sunnah wal jamaah itu punya iktikad kuat kalau doa kami nyampe kepada almarhum. Ya, itu ada footnote-nya kalau di kitab kuning, ada nggak? Ada ya? Jadi bagaimana Nabi itu pernah atau seringkali ditanya oleh sahabat terkait orang yang sudah meninggal. Termasuk ada seorang wanita yang pengen apa? Birrul walidain, berbakti kepada apa? Orang tua. Sayangnya orang tuanya sudah meninggal, tapi dia punya harta. Nah, kemudian cara ibu-ibu itu atau simba itu gimana? Apakah boleh saya menghajikan almarhum orang tua saya? Nabi persilakan.
Yang sekarang kita sebutnya sebagai badal haji. Berarti maka itu terakhir juga ngaji saya ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, itu apa hukumnya badal haji, badal umroh? Ya, hukumnya boleh dan baik. Kalau ditanya hukumnya, tapi bagaimana kok sudah seperti bisnis? Rupanya Bapak itu melihat di pertemuan, apa pertemuan itu? Di pertigaan itu banyak banner yang menawarkan badal haji. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, katanya ada yang 7,5 ya. Bapak ini kalau punya duit buat badal haji orang tua, ngambilnya yang mana? Yang 15, yang 10 apa yang 7,5 juta? Hah? Yang tengah. Ini kalau 15 juta kayaknya langsung nyampe nih ke kuburan gitu kan ya. Kalau yang 10, nyampenya setahun. Kalau yang 7,5 bisa nyampe, bisa kagak. Jadi saya bilang, saya tidak mau terlibat dalam pembahasan banner. Jangan ajak saya ke sana-sana gitu. Itu urusan orang pada punya KBIH. Ya bahwa mereka, maaf, akhirnya dalam dua tanda petik berbisnis, itu urusan mereka. Ya, tapi mengenai kita membadalkan haji gitu ya, itu memang ada dasarnya. Nyampe orang Nabi yang suruh itu. Jadi buat kita sedekah, saya mau sedekah ini Pak Ustadz Agus, berapa? 500.000 buat beli air. Nanti acara tanggal 25 istiqosah. Pahalanya buat almarhum bapak saya pulang. Sampai. Ya Allah, kata Habib Lutfi mah, kalau bisa jangan sampai diwakafkan uang 500.000. Sudah disedekahkan gitu. Karena kalau disedekahkan tuh gini, seumpama namanya Al-Bahr ini tiba-tiba airnya sudah banyak. Terus gimana nih? Padahal orang itu maunya buat air, yang kurang malah buat apa? Roti. Boleh nggak dialihkan buat air jadi buat di roti? Boleh nggak? Ya kalau ngomongnya wakaf buat air, ya air nggak bisa diutak-atik. Tapi kalau sedekah boleh saja. Kalau saya sih saranin ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang mau bantu kegiatan Al-Bakri tanggal 2 ini, ya sudah kasih saya. Nigeria atau sedekah atas nama almarhum bapak saya. Terserah nanti yang ngelola. Masa ada requestnya, tolong Pak Ustadz jangan gua beli rokok, masa begitu ya? Hai Allah. Baik, yang terakhir wa naqulu innas salihina. Nah ini menarik Pak, yang mendatangkan kebermanfaatan doa dan apa? Dan sedekah itu hakikatnya bukan doa dan sedekah, tapi Allahnya. Maka buat kita ya, yakini dulu nyampe, nah nanti Allah yang apa? Yang punya urusan itu. Kita meyakini bi annallaha yunfi'uhum bidzalik. Tasaddaq ala mautakum, dalam satu riwayat dikatakan begitu ya, bersedekahlah kalian atas orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Hadisnya panjang banget tuh. Bicara orang ada yang meninggal, akhirnya dia ngeluarin air keluarganya. Ini sedekah saya, pahalanya untuk almarhum. Apa reaksinya almarhum disedekahkan air itu? Tuh. Jadi kalau rasa gembira ya, bapak lagi haus dibagi air itu, hakikatnya sama dengan orang meninggal dibagi air. Cuma prakteknya jangan kayak orang dulu waktu belum ada agama. Tahu nggak cerita orang dulu belum ada agama? Jadi engkongnya dulu hobinya kopi pahit, rokoknya nisong. Zaman dulu ya, itu ya.
Nah ceritanya ini malam Jumat, Kliwon. Akhirnya dia bikin besek. Di atas beseknya ada kopi pahit, ada apa itu biasanya? Pemain tahu aja. Ada rokok risol. Ngomong di kuburan mbahnya, Kong, nih ayah bawain kopi pahit, Kong, kesukaan Kong. Nyampe nggak? Ya paling yang minumnya tukang gali kubur. Itu persembahan kepada arwah itu ya, bagi orang belum punya agama ya kayak gitu. Nah dulu saya masih kecil itu ditugaskan oleh Allah. Saya itu sebagai setan juga Bu. Lu jangan tahu. Jadi saya masih SD itu. Di Setu dekat kampung saya itu ada pohon beringin. Wah itu kopinya saya minum. Ada telur-telurnya saya makan. Itu yang ngasih senang banget Bu. Ya, berarti ya. Saya nolongin orang ya. Wah, karena menurut dia kalau kopinya habis, terima itu katanya persembahannya. Apa namanya sih Bu yang sebenarnya itu namanya? Ancak. Pernah begitu dulu? Sering. Iya, zaman orang dulu. Ya ada agama cuman belum kayak sekarang. Ya, nah kalau udah ada agama nggak gitu, nggak bawain kopi ke bawah pohon beringin. Duitnya kasih apa? Kasih orang, ya mungkin dia ngaji. Yang ngajinya itu pahalanya untuk almarhum. Nih, buat beli kopinya. Jangan kopinya dibawa ke kuburan. Kopinya buat yang ngaji gitu. Itu cara nyampainya sekarang begitu. Ya Allah. Wa naqulu inna salihin ayajuzu ayyakhussahum Allahu bi ayatin yuzhiruha alaihim. Di antara manusia itu ada yang disebut aulia. Aulia itu kalau di sini ya disebutnya orang saleh. Allah mengkhususkan para aulia, kekasih-kekasihnya itu dengan apa? Karomah, tanda-tanda kemuliaannya yang Allah sebut ditampakkan ya di Al-Quran maupun oleh Nabi di dalam hadis. Jadi kita kalau mau tahu iktikad ahli sunnah wal jamaah, salah satunya meyakini tentang karomah aulia. Oke, kita cek di Al-Quran. Siapa yang kenal Siti Maryam? Ya kenal semua. Kita umat Islam kenal. Siti Maryam itu siapa? Siti Maryam siapa Bu? Ibundanya Nabi Isa. Nabi Isa. Dia Nabi bukan itu Siti Maryam? Bukan. Kenapa bukan Nabi? Ya karena perempuan. Mana ada Nabi perempuan? Coba perhatikan bagaimana Allah memuliakan Siti Maryam. Dan Allah tampakkan kemuliaannya itu. Itu kalau ibu baca surat Ali Imran ketemu. Ya. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah. Juz 3 loh, masa nggak tahu? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ke pojokan berikutnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Santri-santri Hafizah mesti tahu.
Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab yang ada di Baitul Maqdis. Jadi Siti Maryam itu ibundanya Isa, khalwatnya, iktizalnya itu uzlah kalau bahasa kita di mihrabnya apa itu Baitul Maqdis. Lah kira-kira yo Nabi Zakaria masuk itu ponakannya. Jadi Nabi Zakaria itu Pak Le apa Pak De sih Pak Ustadz Bukan? Pak Le-nya Siti Maryam ya, Mamang ya begitu kira-kira ya ini Mamang mau masuk ke dalam apa? Ya akhirnya begitu Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab kaget. Qala ya Maryam anna laki hada, ini segala hamburger. Jadi dalam mihrab ada hamburger kan ya. Ada kebuli, ada spaghetti, ada martabak telur, ada seblak ada. Ini dari mana ya? Gitu. Padahal zaman dulu belum ada martabak loh, belum ada spaghetti, tapi sudah ada. Lah kata Maryam apa? Anu mang, huwa min indillah, apa? Qalat huwa min, teko langit mah dari Allah. Kok bisa? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih apa-apa itu nggak pakai pikir lagi tuh, langsung tahu dapat. Di kantong saya ada apa ini Mbak? Halo, kantong saya ada apa? Yang bisa jawab saya bagi. Ada uang mbak-mbak, ibu-ibu sih udah pasti duit aja sama ibu mati-mati duit. Kalau itu mbak-mbak ini yang santri-santri. Ada apa mbak di kantong saya? Pasti ada uangnya lah. Berapa jumlahnya? Hah? Ngasal aja, siapa tahu bener. 10.000 wah, itu menghina aneh itu. Loh, saya kemarin dia bawa mobil loh, masa malah nyetir mobil bawa 10.000 nggak? Kalau bensin habis gimana? Ya, oke. Nah, jadi ada orangnya bingung. Besok ini makan apa? Nggak tahu. Kalau namanya Gusti Allah yang ngasih rizki dia luar biasa ya. Ya Allah. Siapa tadi yang kita ceritain namanya? Siti Maryam. Terus siapa lagi? Ya, Luqman. Kenal Luqman enggak? Kenal. Siapa Luqman? Ada tukang ojek Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi apa? Wali. Orang-orang soleh. Luqman itu luar biasa. Banyak ya, termasuk Alexander Zulkarnain. Siapa? Siapa itu Ustaz? Baca surat Al-Kahfi ada. Cuman di Al-Kahfi nggak ada. Ada Alexandernya nggak? Itu yang akhirnya ngerangkeng Ya'juj, Ma'juj. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Fa'aghshayna, kali itu sebetulnya sih sejarahnya Nabi waktu mau apa? Mau hijrah. Tapi bahwa Ya'juj Ma'juj makhluk yang pernah hidup zaman dulu kanibal. Itu atas perintah seorang raja Alexander Zulkarnain, seorang apa? Laki-laki soleh mampu menaklukkan makhluk. Ya bentuknya manusia cuma gede-gede kayak raksasa namanya Ya'juj Ma'juj. Akhirnya dibawa ke Bainal Jabalain lah, di antara dua gunung. Konon menurut para pakar sejarah posisinya di perbatasan Turki dengan Syria. Di situ ada gunung. Nah itu setiap hari kerjaannya dari zaman dulu mantekin apa? Pagar itu. Nah nanti pada saat mau kiamat jebol gunung itu.
Lah itu kaum kanibal, ya kayak raksasa. Ya, pokoknya yang kecil-kecil gini sekali caplok lah. Sama Ya'juj Ma'juj. Kalau yang gemuk lama 2 kali atau 3 kali. Iya. Alexander Dzulkarnain itu bukan nabi, tapi apa? Aulia. Banyak. Nah, maka kita para jamaah ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang karomahnya para aulia. Lah bahwa mereka di sebelah sana nggak percaya, itu bukan urusan kita. Habis, ya fotokopinya juga habis katanya ya. Selanjutnya kita masuk babak kedua, Kitab Asrarit Thaharah. Jadi karena kitabnya nggak ada, nguping aja ya. Nggak ada tuh mbak, udah habis fotokopinya, udah habis. Kitab Asrarit Thaharati utawi iki iku kitab ing dalem nerangake piro-piro rahasiane thaharah. Ini Bang Udin bingung nih, Ustaz bisa bahasa Jawa orang Betawi. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Surat apa ini Pak Ustaz? Al-Maidah surat kelima, ayatnya ayat 9. Apa kata Allah? Ma yuridu, ora ngarepake sapa Allah liyaj'ala dirapun dadiake sapa Allah alaikum ing atase kalian min harajin ing kerupekan, walakin yuridu akan tetapi ngarepake sapa Allah liyutahhirakum dirapun atau supaya suci nyuciake sapa Allah ing sira. Oke, kita mau masuk pembahasan tentang rahasia bersuci. Semua kitab-kitab dalam khazanah hukum Islam itu fikih maksud saya. Sebelum ngomongin sholat, puasa, zakat, nikah, pasti bab pertamanya apa? Thaharah. Nah, itu isyarah kuat bahwa orang Islam itu harus suci dulu sebelum menyembah Tuhannya. Ada? Cuman di kitab ini spesial. Apa spesialnya? Thaharah yang dimaksud di dalam kitab ini bukan sekedar wudu, cebok, apalagi tayamum, membersihkan najis, bukan. Tapi thaharah versi kitab ini kitab apa sih Pak? Kita ngajinya nih Pak? Bu, Ibu ngaji kitab apa ini yang lagi saya baca? Halo? Sabina yang lagi dibaca? Bukan ya. Ini yang lagi dibaca sama saya sekarang. Agak apa? Waduh, kan ada pengumumannya itu ya? Ada. Kalau saya juga dapat mau izotul. Ntar yang Sabina giliran Pak Ustadz Agus yang baca ya. Jadi di dalam kitab ini kajian toharohnya itu tidak toharoh secara lahiriah, tapi toharoh secara batiniah. Nah itu. Jadi karena memang beliau ini Syekh Jamaluddin ini iktibanya kepada Imam Ghazali. Nah, apa yang mendasari musannif hadzal kitab tentang thaharah? Pertama surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 9. Oke, Ibu seneng nggak wudu Bu? Jawab. Kalau di Dieng gitu, saya pernah nginep di Dieng sampai suhunya dapat 8 gitu. Nggak ada water heater lah misalnya. Sholat subuh gimana tuh Bu? Umpama ada pengumuman dari langit lah, mulai besok hari Kamis sholat tidak perlu wudhu lagi, Ibu senang nggak Bu? Enggak. Nah,
Sebetulnya ibadah itu semuanya memberatkan. Hakikatnya itu asalnya memberatkan. Makanya di sorga nanti kita kan nggak sholat lagi, Bu. Oh, namanya di sorga kan udah nggak kerja lagi ya, nggak wudhu lagi, nggak apa lagi, nggak puasa lagi. Pokoknya di sorga itu tinggal makan sama kawin, udah dua apa? Makan sama kawin, ya. Kawin, iya maksudnya itu sama pasangannya, ya. Nah, ibadah itu memberatkan, termasuk bersuci. Tapi kata Allah, aku kehendaki kalian untuk menjalankan ibadah supaya ibadah bersuci itu bukan karena memberatkan kalian. Jadi awalnya tidak memberatkan, tapi memang Allah kepengen kita itu suci. Dan suci dalam surat Al-Maidah ini dipertanyakan, apakah suci zahir atau suci batin? Nah itu nanti. Ya, ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan ya suci zahir berarti punya wudu, kalau hadas kecil ya cebok, hadas besar mandi kan gitu. Tapi ada ulama yang ngambil garis tengah, apa itu? Ya bagaimana orang batinnya mau suci kalau zahirnya nggak suci kan gitu. Nah, itu nanti begitu nanti. Jadi menjadi orang suci itu sesuatu yang spesial. Bahkan Nabi itu mensugesti kita dengan beberapa hadis. Di antaranya wudhu kita itu ketika kita basuh wajah kita, maka ketika kita basuh kan semua dosa yang akibat mata akan rontok. Jadi bapak-bapak kalau kira-kira habis ngintip gitu kali ya, terus langsung wudhu, nah itu dosanya rontok. Nanti di akhirat insya Allah wajah kita akan apa? Bercahaya. Sampai ulama rajin sih ngasih doa Allahumma bayyid wajhi gitu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi kita basuh wajah itu supaya nanti wajah kita di akhirat apa? Bercahaya. Al-Quran yang ngomong juga, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Di akhir juz 3 dia, hum fiha khalidun. Oh, awal juz 4. Awal juz 4 ya, aja di situ. Mulai lantanal birra nanti ketemu itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum, ada itu. Ya Allah ya Karim. Kemudian dasar tohara yang kedua, wa qala lan ngendika sapa Allah taala fihi rijalun, fihi iku ing dalam Masjid Quba. Yang enak yang baca jangan saya, Mas Pian yang kita baca. Kenapa? Dia baca kosong. Rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang demen sapa rijal ayu tatoh, apa bacanya? Ayu tatoh hiru yento sesuci sapa rijal, wallahu utawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al mutatah hiri ing pira-pira wong kang suci. Ngantuk kan, minum dulu ya. Belum. Haji jadi ngeliatin saya, bukan ngeliatin kitab. Kitab liatin. Mana kitabnya? Di awal tadi pengajian kita ada sedikit menyinggung tentang masalah bid'ah. Itu sepaham saya dari guru-guru saya katanya, kata-kata kullu bid'atun kullu bid'atin dolalah. Nah, kulun di situ menunjukkan arti tabaid. Jadi tidak semua hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Kira-kira jawabannya. Yang kedua, seringkali kita jumpai
terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, sehingga ketika kita melakukan hal yang terutama di dalam sholat namanya seperti sholat kita pakai tasbih, itu katanya dibilangnya bid'ah. Kira-kira itu bagaimana pakai demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau pertanyaan kayak gitu sih, kalau pengen capek jawab dewek lah. Kalau saya jarang pengen capek. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Karepmu gitu ya. Karena orang itu kalau masalah bab itu, bab beda, umpama kita kasih dalil sampai sebuku, dia terima, tapi tetap nggak dijalanin. Itu pesannya Mbak Kiai Mustafa Bisri. Jadi orang-orang yang memang doktrinnya sudah anti gitu ya susah ya. Aturan kita udah makan bakso satu mangkok masih ngelayain dia, rugi menurut saya. Ya, jadi berdasarkan penelitian para ulama, kelompok-kelompok anti bid'ah itu, jadi mereka kalau penerima, maksudnya bahwa ada dalilnya gitu, tetap nggak dipakai. Dan memang mereka punya doktrin kebencian. Maka saran saya jangan dilayani. Dan terus saja jalanin sesuatu yang sudah kita yakini, bahwa tidak mungkin para ulama kita itu keliru. Terlalu pintar kita menilai ulama kita salah itu. Kalau memang kegiatan-kegiatan kita yang dianggap apa salah, ya dari dulu pasti udah disalahin lah. Sekarang kan ada yang lebih pintar dari apa? Imam Syafi'i, repot ngadepin orang lebih pintar dari Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau dia lebih pintar dari Imam Syafi'i? Lah pendapat Imam Syafi'i nggak dipakai. Malah dia pakai pendapatnya penerbit Mizan yang di Depok. Apa itu? Terjemahan. Masya Allah. Ya makanya orang-orang kayak gitu nggak usah ya. Jadi mohon maaf ya Pak Ustadz Gubernur kalau saya nggak melayani. Ya kopi keburu dingin kalau melayani. Lana a'maluna walakum. Jadi akhir juz 1 ada kata-kata itu. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa alaina. Yo. Walana a'maluna walakum a'maluna. Jadi kalau sama orang yang beda pendapat itu dalilnya barisan. Nah kalau orang yang beda agama jangan ana amaluna lakum dinukum. Itu pegang prinsip sampai mati. Bapak tahlilan enggak? Kagak. Ya udah. Tahlilan udah. Nggak akan ketemu air sama minyak. Air sama minyak ketemu nggak? Ketemu juga, kita beli minyak campur air motornya berbet. Wa qala Dawud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahuru, miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru suci. Wa anulan saking Nabi sallallahu alaihi wa ruwiya anu asalnya begitu, ruwiyanya dibuang itu. Bunia den den bangun opo adinu agama alan nadzafati ngatasé sesuci. Fapatona mongko cerdas utawa limpat sapa zawil basairi pira-pira wong kang duwe peningal ati bihadhihi zawahiri kelawan ikilah pira-pira perkara kang zahir. Fafatona anna ahammal umuri insak temene sepaling wigatine pira-pira perkara ikut tadhi terus sara iri nyuciake ing pira-pira perkara batin.
idya ba'udu krana adoh apa ayyakuna yen to ono apa al muradu perkara kang den karepake dikauli kelawan dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful imani iku imarat az-zahiri dan dani ing perkara zahir bitanzifi kelawan sesuci biidhafatil ma'i kelawan ngelubirake banyu wa ilqa'ihi lan nibaake al-ma' tapi wa takhribal batini lan ya Allah ya Karim ngerusak ing batin wa ibqa'ihi boleh wa ibqa'ahu enak lan netepake ing batin mashunan hale kelawan dan kebai bil akhbasi kelawan pira-pira najis wal akhdari lan pira-pira reget hayhata aduh banget apa al murad hayhata aduh banget apa al murad. Apa maksudnya? Dari beberapa ayat dan hadis termasuk hadis yang populer at-tahuru nisful iman. Jadi bersuci itu separuhnya iman loh Pak. Apa maksudnya yang dimaksud separuhnya iman? Koyak-koyak imannya baru separuh gimana? Gini. Iman itu kalau sudah disandingkan dengan bersuci berarti bukan sekedar mensucikan zahir. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ketika orang memahami bahwa sesuci itu separuh dari iman, yang dimaksud dengan ucapan Nabi itu imaratan zahir bitanjib. Kalau cuma sampai dandanin wudu yang benar kayak apa, misalnya cebok bagaimana yang benar, bahkan dikasih merek cebok syar'i. Ada cebok syar'i. Sekarang semuanya apa-apa pakai apa? Syar'i. Cebok syar'i. Cebok syar'i bagaimana sih Bu? Pakai steam. Timba, maksudnya air pakai air timba. Kemana-mana pikirannya. Ini repot ini ngomongin cebok. Ada cebok syar'i, apa mau pakai syar'i, jilbab syar'i, apa ini punya kan ciri dikit deh. Nah itu dah ya. Lah orang awam ketika melihat hadis at-tahuru nisful iman, yang dia pikir hanya wudu. Maaf ya, sampai ininya basah. Bahkan termotivasi oleh hadis Huril Muhajjalin, siapa yang wudunya sampai melebihi batas itu maka akan bercahaya, wajahnya gurrah, cara tangannya apa? Muhajjalin, nanti di akhiratnya bercahaya. Lah problemnya dia wudu yang begitu sempurna ketika dilihatin orang. Nah kalau wudunya sendirian, apalagi cepet-cepet, apa sampai guril muajjalin kan? Dia lupa ternyata ada esensi hal apa? Hatinya dulu biar bersih. Bahwa Anda wudu dilihat orang atau tidak ada orang, dia begitu syar'inya. Maka itu maksudnya at-tahuru nisful iman. Jadi bersuci itu separuh iman, maksudnya suci hati Pak, bukan suci itu. Karena hayhata jauh meleset dari apa yang dikehendaki Nabi. Ketika orang basah anggota tubuhnya karena wudu, tapi hatinya kotor, hatinya kering. Nah, itu yang dikatakan mashunan bil akhbas wal aqdar. Memang dia wudu, bahkan airnya melimpah buat berwudu, sayang hatinya kering, tidak dipenuhi dengan apa? Air. Maksudnya apa? Ya masih kotor. Bil akhbasi wal aqdar. Maka itu nanti di pertemuan kita berikutnya ada 4 tingkatan toharoh. Nah itu nanti menunjukkan kualitas kita.
Dan dari 4 tingkatan ini kita menjadi beda dengan para nabi. Jadi jangan samain wudunya kita dengan wudunya nabi loh, beda. Seperti halnya sholatnya kita tidak sama dengan sholatnya nabi. Lengkap jauh nih Pak bab sholat, lengkap jauh bab sholat, nggak usah sama nabi deh. Ini ada kisah namanya, ini buat penutup saja ini. Ada seorang waliullah namanya siapa tuh Pak? Ya Allah, mana itu tuh? Tadi ya Pak, saya udah tanggain tadi. Ya. Jadi di Irak sana, di Irak itu ada seorang waliullah sholat. Sholatnya dekat pasar. Mana itu? Masya Allah, Masya Allah. Bapak nggak ada yang bisa nolongin saya, pengen nyari ini Pak. Mana itu keterangan? Pokoknya gitulah. Ada seorang waliullah, Syekh Umar siapa gitu ya. Ustaz Gubran siapa tuh? Dia menang baik, Ustaz Gubran diem. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan gini aja, jadi ulama itu sholat di masjid lah, masjidnya pinggir pasar. Siapa tuh namanya, tahu ulama itu? Nah, kemudian ketika sedang sholat tiba-tiba temboknya rubuh. Itu ceritanya. Siapa tuh Pak? Cerita siapa itu? Lah orang sepasar ngelihat tembok rubuh, ya kaget, teriak, aduh yang ketiban apa? Tembok. Akhirnya sibuk nolongin, lah yang ditolongin malah ngomong, Masya itu apa? Saya nggak ngerasain apa-apa. Loh, coba gimana coba? Sholat ketiban tembok nggak berasa apa-apa. Coba gimana? Kita sudah sampai ke sana belum terjadi sholat kita? Maksud saya begitu, Pak. Kita sholat tembok rubuh di mana? Ya kalau kita nggak usah tembok dah. Corok, tahu nggak corok? Apa? Coba kita lagi sholat Bu ya, tahu-tahu sejadah kita ada corok. Gimana ada corok? Kakinya pindah nggak? Oke, pas mau sujud, pas di situ coroknya diem aja lagi. Di tempat apa? Sujud. Gimana Bu? Apa bacanya diperpanjang? Oke, keganggu nggak kita? Bu, kita nggak usah tembok dah tadi yang di Irak itu, sama corok aja kita bingung. Maka wajah sholat kita kelasnya kelas corok, masih itu dari beda. Nanti sama toharoh kita, wudhu kita juga masih toharohnya kelas corok gitu. Nah, nanti yang akan datang kita bahas wat toharatu laha arba'u maratidah. Jadi ada 4 tingkatan wudhu, 4 tingkatan bersuci. Jadi maaf orang-orang yang overklaim bahwa toharohnya syar'i harus ngaji ini. Kenapa? Bisa jadi yang Anda maksud bersuci itu jauh dari bersucinya Rasulullah SAW. Kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kitab kedua ya. Bahasa Jawa, bahasa Inggris bebas, sejawa lah. Sejawa yang dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarat tayammum asyaratun iku ana 10. Suwiji ayyakuna iku artiyanto ana apa tayammum iku biturabin kelawan nganggo lebu, atau biturabin iku kelawan nganggo lebu. Sama wa ayyakuna lan artiyanto ana apa
turabu lebu iku tahiran suci wala yakuna lan arbiyan to ora ono apa turab atau lebu iku musta'mal wa alla yukhalitahu lan arbiyan to ora nyampuri ing turab atau lebu apa dakikun lekung atau tepung wa nahuhu lan sepadane dakik atau tepung wa ayyaksidahu lan arbiyan to nejo sapa wong ing turab wa ayyamsaha lan arbiyan to ngusap sapa wong ngusap wajhahu ing raine wong atau wajah wong wa yadaihi lan tangan lorone wong bidorbateni kelawan rong pukulan. Nah, sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asratun. Tayamum itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk bisa mencapai sahnya tayamum 10 paling nggak syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ayyakuna biturabin. Pertama dengan debu. Ya boleh bapak manain dengan tanah. Nah, cuman kalau dibayangin dengan tanah itu kan bayangan kita ya tanah liat apa gimana. Malah kalau pakai tanah liat malah gak sah. Karena kan debu atau tanah yang kita pakai itu nggak boleh dalam kondisi basah, nggak boleh. Nah, berarti para ulama sepakat turab menggunakan apa? Debu. Debu itu ittiba ya, ittibanya dengan Al-Quran. Jadi perintah tayamum itu adanya di surat An-Nisa. Monggo bapak-bapak yang sudah hafal surat An-Nisa ayat 43 ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wa la junuban illa abiri sabil. Nanti ada apa ilam tajidu man fatayammamu bla 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 itu. Jadi dasarnya di surat An-Nisa ayat, di surat itu tidak menyebut debu apalagi tanah, menyebutnya sa'idan. Sa'idan itu kata ulama madhab Syafi'i debu. Berarti pakai debu lah. Tapi debunya harus murni debu. Ai khalisin. Jadi debunya harus murni. Walaupun pengambilan tanah tadi tidak dari satu sumber, jadi semua tanah yang ada di bumi Allah ini boleh dipakai buat mau warnanya hitam, mau warnanya merah, mau warnanya abu-abu itu boleh. Karena ayat ini tidak mengkhususkan tanah yang ada di Arab doang misalnya, tidak. Nah kalau di Arab doang kan kita tayamum kita impor debu dari Gaza, banyak debu dari Gaza tuh, ya bekas apa? Itu yang pertama, harus dengan debu yang khalis, yang murni. Yang kedua, ayyakuna turab tahiran. Tahiran itu maknanya apa? Apa bu? Suci. Makanya kalau tayamum lihat-lihat dulu bu, nyari tanahnya, jangan sampai pas kena muka, wah ada bau asam itu. Kita nggak tahu ternyata di situ tempat main kucing. Pastikan debunya suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba ay turaban tahira. Tafsirnya begitu. Sa'idan thayyiba maknanya apa? Turaban tahira. Yang ketiga, alla yakuna ta'malan, dia sama air, berlaku hukum
mustakmal. Jadi jangan sampai kita tayamum, debunya kita dadangin, kita pakai lagi, gitu ya. Maka hati-hati nih. Prakteknya sih sebetulnya bulan besok, tapi boleh ya. Siapin nih, yang enak di tembok aja. Ini tembok ada debunya nggak Pak Ustadz? Ada. Ada ya. Harus yakin. Ada, pasti ada debu. Ambil apa? Tisu dipeper gitu. Nah, kalau emang tisu yang putih berapa warna, pastikan ada. Ya. Oke, kita tepuk nih dorbah, plok. Pertama buat mana? Wajah dulu. Ingat, ini kita tayamum, bukan pakai bedah. Jadi dalam praktek tayamum itu tidak disyaratkan takmim, nggak harus rata loh. Unsur tanah itu kan nggak sama sama unsur air. Ngapain tuh Mbak tayamum? Blok. Nggak harus gitu. Pokoknya muka kalau selesai. Ya. Nah yang kedua nanti nepoknya jangan di sini juga, pindah. Sebab kalau kita situ nanti mustakmal. Ya. Lagi kan cukup nggak buat tayam 50 orang nih Pak Ustadz? Nanti yang jangkung paling atas. Ya Allah. Ya. Yang ketiga mustaqmal. Apa itu? Mustaqmal. Warabi yang keempat alla yukhalitahu dakikun wa nahwu. Jadi memang murni, bukan sekedar suci tapi saking murninya nggak boleh kecampuran. Seumpama dakik itu bahasa Arab artinya yang lembut, tapi orang kita manain dakik barang yang lembut. Gelepung, ya gelepung tuh apa gelepung itu? Ya tepung itu kan ya halus tuh ya. Pastikan, maaf ya, waktu kita tayamum itu temboknya nggak bau cireng lah. Bau cireng berarti kecampuran apa? No di dapur sono, dapur belakang itu debunya ada nggak itu? Mohon maaf itu. Tapi murni nggak itu Mas Bian? Hah? Enggak di belakang. Murni enggak? Nah, itu kan kecampuran garam, nggak hati-hati ya. Pastikan debunya murni. La yukhalitahu syai'un wa nahwu. Terus yang kelima apa tadi Pak Ustadz Bukro? Yakusidahu. Apa maknanya? Lan arep yanto nejo sapa wong ing kura. Apa maksudnya nejo itu? Jadi gini, memang sengaja kita tayamum ketika memindah apa? Tanah. Jadi debu yang kita pindah, kita pindah dari tembok ke wajah itu sengaja kita mau tayamum, bukan apa? Bukan lagi apa ini ya, selain tayamum ngapain lagi itu debu di muka, dia nggak tahu ya, mungkin punya tujuan lain. Oh iya, udah pernah ke Kalimantan belum ini ibu-ibu? Payah banget ya. Di Kalimantan di daerah Tenggarong itu orang-orang suku Dayak ya, dia pakai apa ya, warnanya putih-putih di sini. Apa namanya itu? Nah, ada orang memakai lapisan itu memang untuk pelindung. Nah, itu memang tujuan tayamumnya memang tayamum, bukan untuk melindungi apa? Kayak pakai sunblock gitu. Tahu sunblock bapak-bapak? Nah, ibu-ibu tahu. Ya, memang tujuannya apa? Sengaja mau tayamum. Yang keenam apa? Ayyam saha wajhahu wa yadayhi bidar. Jadi agak susah sih sebetulnya. Coba bisa nggak Pak? Satu kali tepukan buat wajah dan apa? Tangan, bisa nggak? Agak susah ya. Maka itu kan syaratnya harus 2 kali ya. Satu tepukan buat wajah, satu tepukan buat apa? Tangan. Ada yang bisa nggak? Satu tepukan buat wajah dan buat apa? Oke. Wajah dulu ya. Pakai tangan sebelah bisa sebetulnya ya, plok. Tapi nepoknya 2 ya, plok. Yang kanan buat. Nah, berarti kan yang kali ini kan berarti mustakmal. Kalau buat tangan mustakmal ini, karena udah kepake tadi kan.
Berarti tinggal yang sebelah kiri yang belum mustakmal. Nah, tinggal dia buat tangan. Bisa nggak? Bisa ya. Mungkin pakai ujungnya doang. Kalau praktek normalnya kan gini, plek, set, sampai di pergelangan dibalik, plek, set, kayak pitung tuh, silat pitung. Nah, nanti sampai di sini baru apa? Nah ini yang terakhir ini. Coba ikutin ya. Ini yang normal aja ini tayamum normal. Untuk wajah saya kira bisa lah ya. Anggaplah debunya ada di depan, plok. Ngomong, jurus tak kiri. Dah, plok dulu, plok, tahu plok? Plok. Nah, langsung muka biasa. Nah, gitu. Nggak usah gini-gini, apalagi pengen dosa. Nah, dah, ambil lagi, tapi jangan di situ-situ ngambilnya, ya. Ambil, makanya siapin apa? Wadahnya agak lebar ya. Nah, sunnahnya diketruk dulu. Nanti ada diketruk tuh bukan di apa ini namanya ini? Ngerinya nanti ada unsur yang kasar. Memang yang dibutuhkan cuma debunya, bukan tanahnya. Jadi dorbah satu, plok, diketruk di luar itu, tak ya, supaya apa? Yang kasarnya jatuh. Baru kita wazon. Udah ambil lagi, tapi jangan di situ, di tempat yang berbeda. Terus ketruk lagi sunnah, baru tangan. Nah ini tangannya agak susah memang. Ya, tangan kanannya maju dulu. Tangan kanan maju. Ya, jadi tangan kanan yang kita mau basuh. Nah, yang basuh ini tangan kiri dulu. Nah, ini tangan kirinya ada di sini. Di bawah ya. Tangan kiri di bawah. Tangan kiri apa telapak kiri? Telapak ya. Telapak kaki tangan kiri bergeser ke sikut. Ke sikut sampai siku. Putar. Terus sampai pergelangan dibalik. Gantian. Nah, terakhir baru ini, terakhir. Bisa? Udah segitu doang tayamum. Pulang. Tangan kanan diapain? Maju. Yang basuh tangan kiri. Ya. Taruh di bawah apa? Pergelangan ya. Ayo turunin ke bawah. Sampai sikut, putar, terus ke depan sampai di pergelangan dibalik. Nah, gantian tangan kanannya. Ibu-ibu ada yang gitu saya lihat tuh. Bawah. Jadi bagian atas itu terakhir, bawah. Nah, terakhir naik lagi ke atas, putar. Nah, jempolnya terakhir. Ini doang jempol. Iya, ya nanti dipraktekin di rumah masing-masing. Terus yang ketujuh apa Pak Ustaz? Lanjut ya sudah. Wa ayyuzila lan arab yen to ngilangaken sapa wong an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa ayyajtai dalam yaitu istihad ya sungguh fil kiblati ing dalam kiblat wa ayyakuna lan yento arab yento ono opo atayamum ba'da dukhulil waqti iku ing dalam sawise mandinge waktune salat. Wa ayyatamam malam arget tayamum sapa wong likulli fardin karena saben-saben nglakoni fardu siji. Ini yang ketujuh sekarang. Wa ayyuzilan najasata awalan, tetap walaupun tayamum itu pakai debu, najisnya harus pakai air. Jadi misalnya gini, ibu itu maaf ya, nanti ada alasan kenapa ibu harus tayamum ya. Walaupun kondisinya lagi susah air, ibu misalnya pipis ya, tetap ceboknya nggak bisa pakai tayamum bu.
Lah cebok kalau pakai debu gimana gitu. Jadi tetap untuk menghilangkan najisnya pakai air. Jadi hilangkan najisnya dulu, cebok dulu. Ya, setelah itu baru tayam. Tidak sah orang tayamum kalau pipisnya BAB-nya belum cebok, gitu maksudnya. Itu yang dikatakan wa ayyuzila an najasata awan, termasuk seandainya ada bajunya yang ada najisnya, dibersihin dulu. Oke. Seumpama semua bajunya terkena najis, nggak ada baju yang lain, mau kena juga kena najis. Oke. Sholatnya gimana? Pilih bu, apa sholat pakai mukena yang najis atau telanjang bulat tapi lampunya dimatiin di dalam kamar? Pilihannya mana? Ini umpamanya terjadi loh. Jadi terjadi semuanya terkena sampai mukenanya, sampai mukena. Ya nggak ada daun, pokoknya nggak ada sama sekali, karung nggak ada. Pilihannya tetap pakai mukena yang kena najis apa telanjang di dalam kamar, matiin lampu. Pilihan mana? Tetap dipakai walaupun najis. Gimana nih Pak Ustadz jawabnya ini? Nah, yang ngajuin pertanyaan saya ya. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang menyarankan itu tidak usah pakai baju. Jadi di dalam kamar sendirian apa itu, matiin lampu, menghindari najis. Tapi kata ulama loh, menghindari najis tapi kan tetap auratnya kelihatan di sisi Allah dan malaikat. Nah, maka itu ada ulama yang memperbolehkan tetap pakai mukena walaupun najis. Ibu pilih mana? Walaupun sendirian, walaupun lampunya mati. Benar ya. Terus yang ke-8, ayat fil qiblati qablahu. Jadi ini diperdebatkan ya. Ini syarat ke-8 ini nggak dianggap di dalam kitab yang lain. Jadi bersungguh-sungguh mencari arah kiblat untuk apa? Tayamum. Jadi gini, tayamum itu tidak ada syarat menghadap kiblat, tapi maksudnya persiapan mau sholat begitu, sehingga oleh para ulama yang lain tidak perlu ini syarat ke-8 mencari arah kiblat untuk tayamum yang untuk langsung sholat. Coret tadi yang ke-8 ya. Yang ke-9, ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqt. Jadi tayamum itu nggak bisa kayak wudhu bu, karena dia termasuk toharoh darurah, toharoh yang darurat. Karena darurat akhirnya boleh sholat gitu loh. Tapi aturannya ketat. Kalau satu wudhu bisa untuk banyak sholat fardu, tapi tayamum itu hanya untuk sekali sholat fardu. Itu pun ngerjainnya kalau sudah masuk waktu. Kalau waktu belum masuk belum bisa. Udah azan belum? Udah, baru boleh tayamum. Kalau belum masuk waktu nggak boleh. Yang terakhir, ayyatayammama likulli fardin, untuk satu fardu satu tayamum. Nah, tapi untuk sunat yang lain boleh. Jadi satu tayamum boleh buat sholat zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, buat apa, baca Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya, silakan. Oke. Ini perkara tayamum tapi banyak air. Artinya ketika seorang itu mempunyai luka, kemudian lukanya ini kalau kena air dia bisa sembuh lagi. Taruhlah dikatakan di punggung tangan ini. Nah, maksudnya itu kalau kita ditayamumin itu, apakah seluruh anggota wudhu yang harus tayamum, apakah luka ini saja? Kemudian itu caranya seperti apa? Jadi dia itu kategorinya shahibul jabair ya. Jadi punya luka yang diperban ya. Ya, benar.
Itu aturannya agak banyak tuh ya. Ada 5 kalau nggak salah, tapi 1 saja. Ketika kita mau memerban apa itu? Luka itu dalam kondisi suci. Itu persyaratannya. Sehingga nanti cukup pada waktu apa? Wudhu kan bagiannya ini kan nggak kena ya. Itu cukup diusap bagian atasnya saja. Nah ini ada kasus dia nggak sempat wudhu berarti ya. Kemudian dia keburu diperban berarti kan. Nah terus dilihat yang diperban itu anggota wudhu atau bukan. Ya, kalau di tangan jelas ya, misalnya di bagian sikut. Nah, untuk kasus semacam itu berarti gantinya dengan tayamum. Lah mengganti tayamum juga kalau perbannya syar'i. Oh perban syar'i kan? Perban syar'i itu gini, jadi lukanya 1 cm ya, bungkusnya jangan 1 meter gitu maksudnya. Jadi sesuai apa? Tempatnya. Jadi yang dibolehkan perban itu menutup luka dan bagian yang menguatkan apa? Penutup itu. Kadang-kadang maaf ya, kalau sekedar ditempel doang kan akhirnya cepat apa? Lepas. Ini kasusnya kayak orang apa? Patah ya. Patah itu kan perlu apa namanya itu? Penyangga. Nah, untuk penyangga itu diperbolehkan diperban kalau memang bagian dari menguatkan. Kalau untuk itu boleh ditayamum. Tapi kalau memang maaf waktu pakai merbannya dia nggak sempat wudhu, kemudian apa? Dia punya korbannya melebihi batas lukanya, maka dia tidak usah tayamum, tetap wudhu saja. Nah, hindarin bagian yang kena luka kalau memang larangannya nanti akan berbahaya. Tapi dia sholatnya hormat waktu. Nanti kalau sudah dilepas kodok, nah itu ada aturan, ada 5 itu aturan. Ini kasus yang mana nih yang Pak Ustadz Sarin tanya? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang apa ya? Pokoknya tayamumnya itu yang lukanya aja. Iya, jadi nanti mengenai sohibul jabair ya, orang yang diperban nggak dia? Perban. Iya, itu perban menentukan loh dia tayamum atau tidak. Kemudian apakah tayamumnya menggugurkan apa? Sholatnya aja nggak perlu qada. Ada yang tetap qada walaupun apa? Sudah wudhu. Nah, itu ketentuannya tadi. Itu kalau mau pakai fikih ketat, orang kita jarang pakai fikih ketat. Udah pokoknya apa? Yang penting apa? Nah, begitu diperban pas wudhu itunya dia apa? Dicolek-colek doang gitu ya. Terus ada yang dikodok nggak kira-kira tuh orang? Nggak ada itu orang kita. Aturannya nggak gitu. Jadi aturannya pas kita terkena luka mau diapain? Diperban sama dokter, izin dok wudhu dulu. Nah, itu. Begitu nggak biasanya kalau di rumah sakit atau di klinik? Ada orang lagi teriak-teriak sakit. Jadi yang bagus tadi ya. Terus satu lagi, cuman perkara yang tadi masalah kopi pahit ini. Sajen. Kita kan di Betawi lah rata-rata semenjak saya ingat itu kan memang udah ada namanya buntelan pakaian ya. Nah itu selama 7 hari. Itu apakah itu diperbolehkan? Kemudian saya punya pengalaman suatu ketika saya ngaji di komplek itu di Pertamina. Nah kemudian ketika ngaji itu memang dia namanya orang komplek mungkin nggak pakai seperti. Nanya begitu habis ngaji selama 6 hari belum ke 7 harinya dia mimpi ayahnya itu telanjang. Nah kemudian setelah itu nanya biasanya kebiasaan di sini seperti apa? Biasanya kan ada pakaian selama 7 hari itu diikutkan doa, kemudian setelah 7 hari dikasih sama yang ngaji itu untuk dipakai. Nah kemudian diserahin ke malam ke-7-nya itu pakaian yang paling bagus, pakaian dia pakai, kemudian langsung pulangnya dikasih sama yang ngaji itu. Dan besoknya ditelepon saya ngabarin, alhamdulillah dia mimpinya bapaknya itu udah berpakaian. Itu gimana menurut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pakaian almarhum ya. Ya. Baiknya gimana? Ya namanya harta itu kan kalau untuk almarhum namanya tirkah, apa namanya? Tirkah peninggalan almarhum itu ya buat ahli waris. Ya. Jadi boleh nggak semua baju-bajunya diapain? Disedekain. Ya kalau dia masuk kategori tirkah ya tidak boleh lebih dari 2/3. Jadi biasanya dari 100 pakaiannya 2/3-nya berapa enggak? Hah? Sekitar nggak boleh lebih dari 1/3 ya. Jadi berapa? 25 buahnya dikasih orang, sisanya buat ahli waris, seperti itu. Nah kalau masalah mimpi sama segala rupa saya nggak tahu ya, itu bagian itu saya nggak paham lah. Ya intinya begitu ya, apapun yang ditinggalkan oleh almarhum namanya tirkah. Tirkah itu ya memang ada aturannya, harus diwariskan, dibagi gitu. Ya bahwa nanti ahli waris udah terima, ya udah saya terima bagian saya itu saya sedekahkan untuk asal almarhum, itu lain lagi ceritanya. Ya itu. Kapan Ustadz baginya tirkah itu? Saya kurang tahu ya, tapi kalau aturan mainnya kan sudah ada kejelasan ya. Saya lupa ini, mohon maaf nih, tolong dibantu ya. Boleh nggak tirkah itu nanti? Biasanya orang tradisinya setelah 40 hari baru apa? Ya. Baru ngomongin Warisan. Boleh nggak almarhum baru dikubur pagi, siangnya rapat warisan, boleh nggak itu? Boleh nggak? Hah? Nggak, kurang elok. Saya ngelihat aturannya nggak apa-apa sebetulnya, cuman kan Kurang ya tradisi kita nggak seperti itu. Sama gini ya, ini ngomongnya agak keluar dikit ya. Kalau ibu suaminya meninggal kan ibu nggak boleh kawin lagi ya Bu ya, kecuali lewat 4 bulan 10 hari. Nah kalau yang meninggal istrinya misalnya, iya saya nanya ini yang kedua, ibu dulu kan tadi ibu, biar adil ibu dulu. Sekarang yang meninggal siapa? Istrinya. Suaminya boleh langsung nikah lagi nggak? Iya itu cuma nanya gitu doang. Nah kata-kata bolehnya misalnya gini, jadi pas 7 hari besoknya nikah lagi gitu boleh? Gitu boleh? Boleh? Oke. Atau jenazah istrinya lagi dimandiin, dia langsung nikah gitu boleh nggak? Itu sama aja, sama. Sebetulnya nih maaf ya, misalnya ibu meninggal nih, berarti kan status suami ibu langsung nikah boleh Bu, boleh. Nggak nungguin kering. Dia nggak nungguin mandi, boleh saja gitu. Ya, cuman ada pikirannya apa enggak tuh laki ya. Ya sama aja seperti tirkah itu ya boleh. Makanya kalau masalah mimpi saya nggak nyantol itu. Itu tolong dicek lagi dulu mimpinya kan gitu. Ada lagi satu lagi deh. Ada cukup ya? Iya gimana? Baru kemarin 2 hari ya. Anak kecil menanyakan Tentang Allah itu di mana? Yang dengan Allah di mana? Oke. Terus Karena gimana? pikirannya juga belum sampai, akhirnya istri yang ditanya begitu ngadu ke saya. Jawabannya di atas. Kalau untuk pertamanya begitu ya, karena kalau ada di mana-mana berarti Allah banyak. Kalau Allah di bawah nggak elok karena masih kelas 1 SD. Ya, izin ya, itu sudah benar apa belum? Sudah benar apa enggak? Gitu? Iya. Pokoknya selainnya yang di atas. Iya. Itu kan sama aja sama pertanyaan anak-anak itu. Bu, aku ini terbuat dari apa? Kira-kira ibunya jawabnya pakai apa? Ego. Hah? Ya, ketika anak kita nanya Allah ada di mana, terus kita bilang yang kayak tadi kan malah lebih pusing dia ya. Kalau saya sih mendingan suruh dia pusing aja, gak apa-apa.
ketimbang kita bilang di atas, nanti dia berpikir yang aneh-aneh. Mama, Allah ada di mana? Allah laisa apa? Fil makan. Begitu. Apa sih, Mak? Memang bahasa Arabnya begitu deh. Kenapa sih dia pusing gitu. Nah, udah gitu ya kalau saya saranin ya. Karena nanti kalau dibilang Allah ada di mana? Di atas mana, Ma? Panjang. Maka nanti kita pusing. Mendingan bapak yang pusing atau anak yang pusing? Ya, gitu ya. Saya kira anak-anak kita dengan jawaban tadi nggak mungkin nanya lagi. Ya. Ma, Allah lagi apa? Lagi diri apa duduk? Kayak tadi kaifallah gitu ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa, Ma? Memang begitu jawabannya. Enggak, mungkin nggak ditanya lagi, pasti minta duit di sebelah. Ya. Ya, umur anak-anak segini gitu kan jangan juga menggampangkan jawaban atas dasar apa? Ya, ngerinya nanti kita akan diuber, dan ngerinya lagi semacam itu tertanam. Jadi kan justru itu pertanyaan dia pertama dan itu jawaban dia pertama. Sesuatu yang pertama itu ngerinya tertanam. Jadi sampai dewasa kepikirannya itu. Nanti udah mau masuk SMP juga ditanya, Allah di atas gitu. Betul? Mama saya jawabnya gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Ya. Nah, tadi kalau anaknya nanya saya terbuat dari apa, bilangnya? Ya bagaimana kalau dari dia? Udah ya, cukup ya, udah asar ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, yang kemarin itu gimana Pak Ustaz? Nggak perlu dilempar ke umum. Ya, jadi Pak Ustaz ini nanya kepada saya terkait pernikahan. Katanya, apakah boleh menikah dalam kondisi pengantin perempuannya lagi men gitu ya? Itu pertanyaan yang sampai ke saya. Nah, terus kalau fikih kita semua, mau fikih mazhab 4, mau fikih manapun membolehkan. Dan memang tidak ada persyaratan nikah itu suci apa? Jadi boleh gitu. Justru pertanyaan saya, kalau ada yang mengatakan tidak boleh, dasarnya dari mana? Iya, jadi misalnya ibu lagi men nih, anaknya lagi men, terus nikah ijab kabul, ya sah saja, nggak ada urusan sama dia men atau tidak. Cuman memang ya itu malamnya jangan dia pakai dulu karena lagi apa? Men. Ada nggak yang nanya? Yang nanya ada? Ada? Yang nanya ada nggak? Iya, nikah. Gak ada. Jadi kemudian itu ada yang ijabah, hajatan di sini Pak. Setelah hajatan itu datang, sudah saya jawab, nggak apa-apa, udah sana. Sampai 2 kali, 3 kalinya itu semua keluarga di sini. Saya telepon sama dia, dia tempatnya ini aja. Ternyata kadang katanya ya, saran saya gitu. Kalau mau ke percetakan bikin undangan itu diakurin sama mennya anak-anak gitu. Ada Bu, masa subur itu berapa hari setelah selesai men Bu? Seminggu. Nah itu udah tuh hajatannya. Jadi kira-kira bocah begitu malam pertama langsung jos gitu. Nah, kalau yang maaf ya, pas lagi ijab kabul tuh bocah bocor ya. Apanya kayak? Ya men, berarti kan malam pertamanya tidak jadi malam pertama, jadi malam ke-7. Nanti kan kata temannya 7 hari Bang, ayo malam pertamanya Bang. Nah ini terkait perempuan yang ada menstruasinya. Kalau orang laki mah malam pertama aja boleh aja ya. Tapi kan ini, ya itu tolong ya yang mau pada mantu pertimbangkan itu ya. Tanyain, mainnya
enakan dia gitu ya, supaya langsung jos gitu. Dulu Bapak gimana? Gitu dulu enggak ya? Tapi aman ya. Soalnya namanya mantenanya kan lo begitu lo main kan ya gimana. Jadi intinya boleh Pak Ustadz, itu aja sih saya mau jawab gitu ya, nggak ada urusan nama 7 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.